Baiklah, ketemu lagi dalam kuliah PLC. Jadi di sini kita akan membahas tentang pemrograman ladder dan fungsi blok PLC. Di bagian awal kita akan berbicara tentang pemrograman ladder dan selanjutnya nanti diikuti dengan fungsi blok PLC. Dan ini merupakan bagian pertama dari dua bagian yang akan dipaparkan. Ikuti terus dan selamat menikmati. Nah, jadi pemrograman namanya pemrograman ladder untuk apa? Untuk PLC. Konsepnya sama. Ya, sama. Dimulai dari model rail, rangkaian ladder. Nah, ini namanya rang. Tiap ini namanya rang. Rang itu ya isi tadi ya, koneksi yang tadi. Ya, ada rang. Lah pembacaannya itu mulai dari sini, dimulai dari kiri atas dan berakhir di kiri bawah. Kanan bawah. Ya. Ini awal di sini ya. Berjalan ke kanan, dari kiri ke kanan, setelah itu dia ke bawah sana. Ya, nomor 2-nya. Kemudian berjalan ke kanan, bawah, ke kanan, ke bawah lagi, kanan, terus sampai di sini berakhir. Nah, jadi dari sini, ini ke sana, terus ke bawah, sana, gitu ya, ke kanan, rang 2, terus pindah rang ketiga ya dimulai dari kiri lagi, menuju ke kanan, pindah ke rang 4 ya, dari kiri lagi, menuju ke kanan, terus menuju ke kiri lagi, gitu ya, sampai berakhir di sebelah kanan, N rang namanya. Nah, secara flowchartnya itu ya ini tadi. Terus dia berjalannya itu forever gitu ya. Loopnya itu loop forever sebelum ada yang memutus. Ya. Ini ya baca status, ini input, simpan di memori, baca status input, memori, implementasikan program, maksud ini segala macam, update semua, keluar, ulangi lagi begitu ya. Nah itu ini ya, tapi lebih mudah kita baca di sini gitu ya. Nah ini terus dia ada dua. Yang pertama ini adalah bentuk ASCII-nya, karena kan bentuk ASCII itu bentuk teksnya ya, bentuk teksnya. Karena kalau ditekskan itu tidak bisa sesmooth yang ada di grafik. Nah, yang kedua di sini adalah bentuk grafik. Ini simbolnya ya, simbolnya. Kalau kita lihat di sini ya antara, jadi ini ya itu tadi ya pengkawatannya itu modelnya, linknya ya. Kalau linknya ini putus di sini continue gitu ya. Terus kemudian koneksi ya, ini koneksinya ya, koneksi gitu ya. Kalau nanti yang di sini komponen pertama, sini komponen yang kedua gitu ya, rang pertama atau rang kedua, atau nanti di sini koneksi mungkin secara paralel atau segala macam. Nah, terus kemudian nanti yang di sebelah kiri ya, ini seperti ini. Jadi ada tanda ini ya, kayak ini paralel begitu ya. Terus ini tanda plus gitu ya, terus minus. Kalau di sini kan gampang nah, buat seperti itu. Ini yang left, kemudian nanti yang right-nya seperti ini ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini ada normally open contact. Nah, ini berarti kan kita kalau kontak ini kan berarti masukan gitu ya di antaranya. Ya. Tapi secara umum dulu ini modelnya seperti itu. Ya, jadi garis paralel gitu ya, paralel gini. Ini minus. Nah, ini kalau ini bentuknya bisa halus. Berarti ini normally open. Ya. Sedangkan normally close ini seperti ini. Nah, di grafik pun memang tidak bisa langsung seperti kita tulis. Kalau kita kan nulis kan gampang. Ya, misalnya, oh normally close kita buat seperti ini misalnya. Kalau ini kan kita tulis, ya. Tapi dia kan kalau ini kan bentuk-bentuk simbol. Nah, ini ada tanda seperti itu. Jadi ada tanda kalau normally close ini ada ini, insertnya di situ garis miring gitu ya. Nah, sedangkan ini output luarannya ya, luarannya itu seperti ini.
ada tanda kurung gitu ya. Ini kalau di sini menunjukkan teks ini titik gitu. Apa garis begitu. Nah, kalau ini kan full. Nah, gitu. Nah, ini apa? Untuk ya, untuk ininya ya. Untuk persimbolannya di situ ya. Untuk persimbolannya itu seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Kemudian kita masuk ke ladder atau rangnya. Kan tadi rang ada banyak-banyak ya. Rang 1, rang 2, rang 3 begitu ya. Nah, ini contoh rangnya. Kalau saudara lihat, ini ya. Untuk rangnya ini rangnya. Nah, anak tangganya istilahnya. Inputnya ini seperti ini. Ini input. Ya, berarti di sini normally open. Ya, inputnya ini adalah normally open. Ya. Sedangkan yang di sini ini adalah outputnya atau luarannya. Ya, ini adalah outputnya atau luarannya. Ya, ini adalah outputnya atau luarannya, yaitu seperti tadi ini. Ya. Nah, kalau ini nanti ini bentuk grafiknya. Ya, grafiknya. Berarti kalau di sini inputnya ya, ketika inputnya ini kondisinya tidak diberi arus, alias di sini arusnya tidak ada, nggak bisa keluar ke sini menuju ke output, atau I-nya kita katakan sama dengan 0 gitu kan ya, atau mau kita katakan kalau ini tegangan lah katakan, berarti V-nya atau 01 gitu ya, 0 di sini 1 gitu ya, kalau kita ambil secara logiknya ya. 0 itu berarti di sini berarti nanti tidak ada, atau arusnya itu sama dengan 0. 1 berarti ini nanti I-nya itu tidak sama dengan 0 ya. Atau nanti mungkin mau 0 volt, 5 volt terserah. Di sini kita simbolkan binary-nya saja lah ya, binary-nya. Kita ambil di sini 0, di sini 1. Maka ketika tidak kita tekan dan normally open kan, maka outputnya juga 0. Ya. Tetapi ketika ini kita tekan bernilai 1 gitu ya, maka outputnya juga bernilai 1. Ketika kita lepas gitu, tombolnya, maka dia kembali bernilai 0. Berarti ini kita katakan di sini ya, model ya, switch-nya ini ya, outputnya ini bergantung daripada inputnya. Itu bagaimana. Nah, sedangkan yang ini kan yang normally open. Ini yang sifatnya normally open. Sedangkan yang normally close itu berbeda. Ketika inputnya ini defaultnya dalam keadaan terhubung begitu ya. Terhubung begitu gitu ya. Jadi ketika inputnya ini saya kasih 0 gitu ya. Nah, outputnya ini bernilai 1 gitu. Artinya di sini tetap ada tegangan yang berjalan, arus yang berjalan. Gitu kan? I-nya itu di sini kan tidak sama dengan 0. Berarti dia sebenarnya outputnya ini 1 gitu kan ya. Nah, input ini outputnya 1. Walaupun inputnya dalam keadaan 0. Nah, inputnya maksudnya itu tidak ditekan gitu ya. Dia tidak ditekan kan istilahnya normally close, dia tidak ditekan, ini kan dia istilahnya 0, tidak ditekan. Ya, ketika dia ini ditekan, justru ini kan terlepas. Dia sifatnya normally open. Jadi ketika tidak ditekan itu 0. Ketika ditekan itu sifatnya normally open. Nah, lain di sini. Ketika dia ini 0, ini dalam keadaan normally open. 1 di sini normally close. Nah, ini perlu kita sepakati dan perlu kita pahami gitu ya. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi ketika
dia dalam keadaan default di sini kan ada arusnya kan terus berjalan terus di sini. Ya, ketika I-nya tidak sama dengan 0, gitu kan? Maka outputnya 1. Tapi justru ketika ini ditekan 1 begitu normally open, maka dia sifatnya terbuka. I-nya malah sama dengan 0, gitu kan? Maka dia 0. Nah, selama apa ya? Selama T di sini ditekannya. Nah, ketika dia kembali ke 0 lagi, ini kan berkembali 1, maka dia kembali jadi 1. Ini 1. Jadi ini istilahnya not-nya, ya. Not daripada apa? Not daripada A di situ. Gampangannya seperti kalau ini A di situ ya. Tuh. Nah, ini perlu kita pahami gitu ya, perlu kita pahami pelan-pelan gitu. Nah, oke, sekarang kemudian dengan adanya ini coba kita pahami logika dulu ya. Pahami di sini ya. Sudah dipahami bagaimana sifat daripada yang normally open input dan normally close dari input. Normally open, jadi kalau output ya mengikut dari inputnya gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang biasanya kalau kita pakai logika kan selalu ada AND, OR, dan NOT. Ya. Nah ini logika AND sama seperti yang di relay. Jadi kalau di sini ya katakanlah ada voltage-nya begitu ya, kita pasang di sini V-nya begitu. Maka yang terjadi di sini misalnya load di sini apa ya? Lampu misalnya, katakanlah lampu. Ya. Ketika saklar A ini kita hubungkan, B juga belum kita hubungkan gitu ya. Dalam keadaan open seperti ini kan dia, misalnya kalau ini A, ini B gitu ya. Nah, ini kan kemungkinannya. Nah, ini adalah lampunya atau loadnya di situ, lampu. Ketika dia terbuka dalam keadaan 0, ya, ini saklar terbukanya, ini sama dengan 0. Kalau nanti dia nutup seperti itu, kita buat sama dengan 1 gitu ya. Maka B juga 0. Yang terjadi apa ya? Di sini 0. Ya kan? Tidak ada arus yang karena terbuka rangkaiannya. Kemudian kita coba menghubungkan B-nya, A-nya 1 katakan, A-nya 1. Tapi B-nya tetap 0. Ya nggak bisa juga, karena apa? Dia terbuka, maka dia tetap 0. Gantian. Oke, 0. Di sini 1. Dia tetap 0 juga, gitu ya. Nah, ketika ini kita buat 1, maka baru lampunya akan menyala. Outputnya itu bernilai 1. Itu. Nah, inilah di sini kalau di sini ada ini ya. Nah, tegangan, maka ini lampunya ini baru akan menyala seperti itu. Nah, ini bisa kita buat bentuknya logic gate-nya itu adalah AND. Jadi ada input, ada output, di sini masukannya apa? 2. Gitu. Nah, terus bagaimana nanti bentuk rangnya? Nah, kalau bentuk rangnya kan bisa kita buat gitu ya. Apa? Yang jelas bentuknya itu A-nya dan B-nya itu harus secara seri agar nanti dia bisa luarannya itu akan hidup. Kalau apa? A dan B-nya itu bernilai 1. Nah, ini ya seperti halnya sebuah N kan. Nah, ini seperti ini. Jadi inputnya ini yang ini 1, ini 2. Outputnya 1. Ini lampunya istilahnya tadi. Nah, ini yang bentuk grafiknya. Itu bentuk grafiknya. Jadi kan kita bisa baca di sini ya. Ketika masukan dari A dan B ini bernilai 1 alias ya. Input 1 ini diberi nilai 1 atau ditekan dalam keadaan seperti ini, saklarnya itu, dan input B juga nilainya 1 seperti ini gitu ya. Seperti itu gitu ya. Sini gitu ya. Ini A, ini B, maka outputnya ini akan hidup atau aktif. Karena apa? Karena berupa rangkaian tertutup. Ya. Sehingga ketika ini nilai 000 ya 0 semua. Walaupun A-nya dibuat 1 ya, tapi kalau B-nya 0 ya dia akan 0. Ya. Terus kalau misalnya dibalik gitu ya. Atau misalnya sekarang gini ya, ini dibuat 1, ini dibuat 1. Yang terjadi apa? Oh, ini 1. Tapi kalau dibalik misalnya, yang ini dibuat 1, tapi ini dibuat 0. Ya, jadi ini 0. Gitu.
Itu pembacaannya seperti itu. Ini pembacaannya. Ya. Ini pembacaannya seperti itu. Jadi ini ada bentuk sinyal grafiknya atau sinyalnya atau grafiknya seperti itu. Ya. Ini bentuk ladder atau rangnya di situ, bentuk anak tangganya di situ. Ya. Terus kemudian logikanya ya seperti tadi. Nah, lanjut untuk yang logika OR-nya, gitu ya. Logika OR-nya ini sama, ya. Saklarnya maksudnya saklar, cuman dia ya bedanya posisinya, ya. Posisinya itu paralel. A dan B ini di paralel. Sehingga apa? Yang penting salah satu aja tertutup, maka nanti ini load ini atau lampu ini akan nyala. Nah, salah satu saja, apakah A yang bernilai 1 ataukah B yang bernilai 1. Ini contohnya ini. Apakah A ataukah B yang bernilai 1. Sehingga nanti dia lampu atau loadnya itu akan aktif begitu. Nah, ini logikanya ya. Logika dasarnya seperti itu ya. Maka terus kemudian rangnya, kan yang arahannya kan bagaimana rangnya kan kita. Nah, rangnya ini adalah seperti ini. Ini ternyata juga di paralel bentuknya. Nah, ini outputnya seperti itu. Ya. Jadi masukannya ya, yang penting salah satu. Kita tahu bahwa I-nya ini kan dia yang penting yang mana yang paling terhubung, yang bisa terhubung. Kalau yang terhubung di sebelah ini, ya dia nanti akan berjalan ke sana. Kalau dua-duanya mana? Bisa juga gitu ya. Nah, ini contohnya, maka grafiknya ini seperti ini. Ketika semuanya 0, di sini 0, ya ini keluarnya 0. Salah satu saja terhubung, gitu di sini 0, maka dia 1. Ya. Berarti di sini ada satu outputnya jadi aktif. Misalnya di sini 1, di sini dibuat 1, ya tetap aktif. Ya. Kalau ini dibuat 0, ini dibuat 1, ya tetap aktif. Gitu. Nah, ini jadi berbeda dengan yang tadi. Nah, ini kita kenal dengan untuk yang model OR. Lah kalau not bagaimana? Not kan tadi sebenarnya sudah karena di atasnya tadi ya. Kita ulangi saja nggak apa-apa. Nih misalnya kondisinya ya, ketika default di sini ini dalam kalau ini kan kita lihat switchnya ya, switchnya boleh. Ini modelnya dia kondisinya kalau kita konsisten, ini dibuatnya seperti ini gitu. Ya. Sehingga nanti kalau yang seperti ini kan normally open gitu kan. Nah, kondisi seperti ini switchnya kita konsisten gitu ya. Maka ketika nanti ini ditekan, dia seperti itu. Ini di push gitu ya. Ini di push, ditekan. Nah, sehingga simbolnya itu, ini simbol ini baterainya. Ini baterainya. Simbolnya itu ini, seperti ini. Ya, inputnya sudah dalam keadaan terhubung begitu. Nah, sehingga apa? Ya itu tadi ya. Ketika dalam keadaan terhubung ini 1, tapi si inputnya ini kan 0. Gitu ya. Karena dia tidak dilakukan penekanan apa-apa, gitu kan? Ini yang perlu agak dipahami karena kan bingung kadang-kala. Loh kok bisa inputnya itu 0 gitu? 0 maksudnya di sini dia dalam keadaan default ya. Tidak dilakukan apa-apa, tidak lakukan penekanan, dia sudah terhubung, ya. Tapi kalau ditekan itu malah dia 1. Jadi tanpa ditekan itu bernilai 0, dengan ditekan, ya, itu bernilai 1. Itu. Nah, maka kita buat inputnya nanti ini ketika tanpa ditekan bernilai 0, ya dia sudah terhubung, outputnya jadi 1. Tapi ketika ditekan, malah justru di sini 1 bernilai jadi 0. Nah, ketika dia 0 kembali, maka dia 1. Nah, ini bentuk not. Ya, ini bentuk notnya. Nah, terus kemudian bisa nggak kalau kemudian kan kita selalu biasanya kan ada, kita tahu ya, kalau kita pakai D flip flop katakan, ini D flip flop. Ya.
Di sini ada clock-nya. Di sini ada Q-nya. Yang terjadi ketika ini kita beri clock, ya, kalau ini nilainya 1, maka nanti Q-nya berubah 1. Tapi kalau di sini ini kita rubah jadi 0, tidak ada clock, ya dia akan tetap bernilai 1. Berubah jadi 0 kalau dia ini sudah ada clock. Ada clock, dia akan berubah jadi 0. Itu. Nah, ini namanya latch secara logika menggunakan rangkaian kombinasionalnya gitu ya, dari digitalnya, rangkaian digitalnya. Nah, ini kita lihat di sini bentuk latch itu seperti ini. Ya, bentuk latch itu ya ini tadi gampangannya seperti yang sudah kita bicarakan. Nah, kalau tadinya kita bicara tentang motor, kita bicara tentang relay logic, ya. Ini kita buat, kalau kita konsisten dengan input tadi, misalnya input A gitu ya. Terus ada nanti di sini input B, tapi input A dan B ini berlawanan, misalnya seperti itu, gitu ya. Terus di sini ini A, di sini B, gitu ya. Terus nanti kalau kemarin kita bicarakan di sini kita masukkan koilnya, ya kan? Di sini kita masukkan koilnya, gitu ya. Nah, dari koil di sini karena dia itu punya seperti ini, gitu kan ya. Nah, di sini yang C di situ, gitu kan. Nah, dia ada 2, gitu ya. Maka terus kita keluarkan dalam bentuk, ya. Di sini outputnya misalnya di situ ya. Nah, di sini nanti baru kita bicara tentang outputnya itu apa, misalnya motor gitu ya. Nah, terus di sini kalau kita beri latch, di sini kan kita mau beli latch. Ini yang 1, di sini yang 2 gitu kan. Nah, misalnya seperti itu. Ini misalnya gitu ya. Kita kasih di sini C, ini yang berarti yang 1. Nah, di sini yang C yang 2 misalnya. Nah, yang di sini ya, ini C1, di sini yang C2, ini seperti itu. Ini yang relay logiknya kita. Nah, kita mulai tinggalkan. Kita mulai tinggalkan hal seperti itu, ya. Jadi yang kita ringkas saja, kita pakai, kita buat yang lebih ringkas saja, gitu ya. Kita buat, ini nggak usah kita sebutkan, ya. Ini nggak usah kita sebutkan, ini nggak usah kita sebutkan. Yang jelas ini saja langsung. Ini tetap ada, ini tetap ya, tetap ada, gitu ya. Jadi kita langsung saja kita buat. Jadi yang di sini ya, ini gitu ya, ya. Ini yang A, ini yang B, ini yang A, begitu ya. Nah, ini outputnya, langsung di outputnya. Nah, di sini outputnya apa? Misalnya sebuah motor. Ya sudah, M di sini. Nah, terus kemudian ininya bagaimana? Nah, ini tinggal kita masukkan saja. Dah, seperti ini. Nah, itu. Jadi, ini yang ini nggak usah kita sebut-sebutkan lagi lah. Gitu ya. Ini langsung saja dari ini langsung ke kemari. Dengan menggunakan apa? Ini punya itu. Gitu. Nah, jadi ringkasnya kita buat seperti inilah, maka kita kenal dengan yang ini ladder untuk yang PLC itu seperti itu. Sehingga bisa ringkas, ini nggak perlu digambarkan lagi, tapi logika kita mengatakan, oh ini nanti koilnya akan aktif gitu. Nah, tetap berlaku begitu ya. Kemudian di sini motor dia punya latch seperti ini, di set dalam kondisi latch gitu ya. Ini ada input A yang sifatnya normally open dan input B yang sifatnya normally close gitu. Ini ya. Jadi untuk menghidupkan motor di sini cukup dengan ditekan tombol A. Itu maka dia akan terenergize atau terinduksi atau motor akan menyala. Karena apa? Karena di latch dia. Ketika tombol A dilepas tidak ada masalah ya. Karena dia tetap di latch selama tombol B tidak ditekan. Tetapi ketika tombol B ditekan, maka dia motor akan mati. Karena apa matinya? Karena koilnya itu tidak terinduksi, ya akibatnya dia kembali ke default, ya sehingga ya si motor di sini ya tidak
si relay tidak terinduksi, motornya juga tidak terhubung di sini. Nah, jadi ini bedanya antara yang logic dengan yang relay logic dengan yang model PLC. Jadi kalau PLC-nya sudah langsung saja begitu ya. Nah, itu yang saya maksud ya, agar kita berpikirnya sekarang nanti bukan pada ini lagi, tapi berpikirnya sudah ke arah PLC, tapi logika relay tetap kita pakai. Untuk apa? Mempermudah sebenarnya itu. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini modelnya contoh multiple input dan output. Jadi inputnya ini 1, outputnya 2. Gitu ya. Inputnya apa? Oh, ini normally open. Ya. Ketika nanti ini ditekan, maka dia akan menghidupkan, ya, mengaktifkan output A dan output B. Ya, selama inputnya ini 0, maka di sininya 0. Ini 0, di sini 0, ini grafiknya ya, ini 0, gitu ya. Tapi kalau di sini ditekan, gitu ya, 1 gitu ya. Gitu ya. Nah, maka yang di sini adalah, ya, yang di sini nanti jadi 1 juga, ini 1 juga. Nah, sekarang ya, nanti coba saudara pikirkan, ini juga untuk PR, bolak-balik PR, tapi belum pernah saya kasihkan ini ke tempatnya itu ya. Sekarang kalau misalnya saya buat seperti ini ya. Ini saya buat seperti itu, inputnya, input, kemudian nanti outputnya, ini misalnya outputnya A, kemudian nanti outputnya ini B. Tuh. Kemudian nanti di sini ada lagi saya tambah output C. Nah, bagaimana grafiknya? Nah, ini contoh misalnya ini kita gunakan sebagai PR gitu ya. Oke. Nanti bagaimana luarannya atau grafiknya? Ini grafiknya ya. Grafik ini untuk apa? Untuk kita mendeteksi apa yang kita buat ini sebenarnya sudah benar apa belum sih, gitu ya. Nah, di sini ada juga multiple-nya. Kalau ini kan single output, multiple output. Ada juga yang dia multiple output, multiple input. Nah, ini contohnya. Ya, ini contohnya. Jadi ketika ini ditekan dalam keadaan open, semuanya dalam keadaan tidak aktif. Saudara bisa lihat di sini dalam keadaan 0, maka semuanya tidak aktif. Ya kan? Nah, terus kemudian ketika ini ditekan, ditekan istilahnya dihubungkan begitu, ya. Yang terjadi apa? Output di sini juga akan 1. Kita lihat di sini output A-nya, outputnya akan 1. Nah, ini ketika ini 1, kita lihat di sini ini 1. Nah, output A-nya dulu. Kemudian kalau kita lihat output B-nya kita tidak tekan. Ya, input B-nya tidak tekan. Sifatnya masih normally open. Yang terjadi apa? Output B juga akan 0 mestinya. Ketika input B-nya ini tidak ditekan, walaupun output ini 1, ini belum dilepas ya. Ya, outputnya tetap 1. Maka yang terjadi apa? Output B juga akan tetap 0 karena B-nya 0. Nah, selanjutnya ketika input B ini ditekan, ya, 1 begitu, maka output B nanti akan 1. Gitu ya. Input B-nya 1, ya, maka output B-nya akan 1. Gitu. Nah, selama itu, ketika input A ini dikembalikan 0 begitu, ya semuanya akan 0. Nah, di sini 0 walaupun B-nya 1 ya. Walaupun B-nya 1, dia akan outputnya di sini 0, ya di sini akan, nah di sini juga akan 0. Gitu ya. Nah, apalagi kalau kemudian output B-nya itu juga 0, ya, di sininya 0. Yang penting ini juga akan 0. Jadi ini sangat bergantung dari input A-nya. Harga yang ada di sini ini bergantung dari si A itu. Itu analisisnya. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi, gitu ya. Nah, ini notasi alamat. Nah, persoalan yang ada sekarang, masa kita harus output A, output B, input A, input B, kan nggak nyaman. Ya, belum lagi nanti kalau ini output A adalah sebuah motor yang dia ini ya counter clockwise berputarnya. Nah, itu panjang sekali kan. Nah, maka untuk itu, dan kalau nanti putar kanan dan putar kiri kan sama biasanya, rangkaiannya juga sama.
Bagaimana caranya? Nah, kita perlu model pengalamatan. Nah, ini yang dipentingkan. Nah, dalam pengalamatan di situ, maka kita perlu, ya di sini kita bikin semacam kayak simbol. Nah, ternyata ya laddernya sama, tetapi model-model pengalamatannya masing-masing pabrik PLC itu buat sendiri, gitu ya. Dia ya menghindari hal yang sama kan di situ ya. Karena masing-masing dia punya standar sendiri-sendiri cara menggunakan. Sama, logikanya sama gitu ya. Contohnya seperti ini. Ya, sebuah rangkaian ini ada push button misalnya, input, di sini ada output. Sama, rangkaiannya sama. Sudah saya lihat. Semuanya itu sama, logikanya itu sama. Cuma nanti simbolnya juga sama. Logika, terus kemudian simbol, ya, simbolnya sama. Nah, cuman alamatnya, cara menuliskan nilainya atau cara menuliskan notasinya. Nah, ini notasinya itu yang beda. Kalau saudara lihat dari Mitsubishi misalnya. Mitsubishi dia untuk input dia pakai X. Ya. Kemudian untuk output dia pakai Y. Itu. Kemudian nanti alamatnya di sini ya. Alamat yang dipakai gitu ya. Alamat yang dipakai itu ini di sini. Oh, dia 400. Oh, di sini 430 gitu ya. Itu untuk input X, output Y. Karena apa ya? Karena di dalam PLC itu kan kita banyak sekali gitu kan. Di sini inputnya. Nah, input ini di lajurnya ini aja sudah banyak. Maka ini harus ada alamat-alamatnya kan. 1, 2, dan seterusnya. Begitu juga di outputnya kan. Begitu juga di sini ada 1, 2, segala macam. Nah, ini kan harus tahu. Ini mau saya masukkan yang inputnya 1 di sini. Outputnya nanti hubungannya dengan yang di sini terserah. Nah, ini outputnya di situ. Yang penting ada alamatnya. Contoh di sini 400 nggak harus 400. Dia bisa dipasang 430. Terserah. Yang penting ada tipenya. Oh, ini input. Tipenya oh ini output gitu ya. Walaupun kita udah tahu ini simbolnya output. Tetapi yang penting alamatnya di sini mana. Oh, kalau yang 400 ini terhubung dengan 430. Jadi misalnya 400-nya di sini. 400-nya di sini, nah 430-nya di sini misalnya. Nah, terserah, tidak ada masalah. Nggak urut juga nggak apa-apa. Yang penting ada tahu ininya aja, alamatnya jelas. Itu yang Mitsubishi. Kemudian yang Siemens, ini dia pakai gini, input ada 1. Ya, ini angka 1 ya. Angka 1. Nah, begitu. Sedangkan output dia pakai bahasa Q. Nah, Q di sini. Kemudian diikuti oleh alamatnya. Oh, di sini berarti 00. Nah, mungkin di sini ya, di sini misalnya dia pasang di sini, oh di sini awalnya di sini, kalau di sini 1 gitu ya, ini 0 misalnya. Karena bisa jadi nanti di sini 2, 3 segala macam. Yang jelas oh di sini 0-nya di situ. Nah, Q-nya keluarannya di sini ada 2.0 gitu. Karena nanti bisa di sini pakai 4.1 atau berapa terserah. Yang penting di sini ada. Jadi tidak harus antara ini dengan itu harus sama sejajar gitu, nggak harus, gitu ya. Yang penting ada input, ada output, dan ada alamatnya begitu. Ya. Terus begitu juga di sini, ya. Untuk itu yang Siemens. Nanti ada Alan Bradley, Alan Bradley, gitu ya. Alan Bradley itu di sini inputnya itu pakai I, terus ada titik 2-nya. Terus ada di sini alamatnya juga 00 di sini ya. 0001 gitu ya. 0001 ada garis miringnya. Terus kemudian 01 gitu. Nah, outputnya O ya. Terus ada titik 2 ya. Di sini outputnya O ada titik 2, terus ada alamatnya di situ. Ya. Terus kemudian ada garis miring, terus ada 01. Lah kok seperti itu maksudnya apa? Ya udah itu alamatnya buatnya harus seperti itu gitu ya. Kalau mau programnya bisa jalan. Terus nanti ada yang telemekanik gitu ya. I sama ya, tapi tidak pakai titik 2. Di sini ada 0, koma. Nah, ini koma 0 gitu ya. Outputnya nah ini 0,
koma, yang penting ada koma 0. Ini output. Jadi I dan O, gitu ya. Nah ini notasi, terserah kita mau pakai apa, tergantung. Misalnya kok saya mau pakai yang ini punyanya Siemens ya, nanti lihat bagaimana pengalamatan dari Siemens yang seperti yang B di situ, ya. Oh, saya mau pakai yang Alan Bradley, ya. Ya ini yang C di situ, ya. Nah, ada juga yang lain yaitu yang Omron, gitu ya. Omron nih yang di lab itu biasanya pakai menggunakan Omron, ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya kepunyaan Bapak Dr. Akvianto Eka Putra, ya. Di sini ada MSI gitu ya. Nah, di sini ya, beliau sudah menulis juga buku tentang PLC, konsep pemrograman dan aplikasi. Ini dengan menggunakan Omron, ya. Nah, ini saya cuplikkan dari buku beliau, ya. Salah satunya di sini di halaman, dari halaman berapa, halaman 59 itu ada gambar 42 di sini, ya. Nah, ini contohnya. Ini untuk Omron di sini ya. Ini bentuk rangnya di situ, ya. Ini bentuk rangnya, rang 1, rang 2-nya, ya. Ini rang 2. Nah, di sini ada, ya, untuk input di sini ada, nah ini alamatnya itu 00000, ada 5. Terus nanti instruksi, ya. Nah, terus ada lagi nanti di sini ya 000, di sini kondisi apa? Kondisi open, normally open di sini ya. Di sini normally close. Nah, ini macam-macam ya, macam-macam. Jadi nanti kalau di ini apa software aplikasi yang dia punya seperti kayak di Omron CX1 ya. Nah, itu juga di situ ada cara-caranya di situ ya. Nah, ini ya. Ini dia keterangannya di sini ya. Itu. Nah, ini keterangannya nih. Oh, jangan-jangan ini bitnya ya, bitnya di sini. Nah, ini bitnya. Bit IR, bit IR-nya. Maaf, ini bit IR-nya. Ini kondisi normally close, di sini normally open, gitu ya. Nah, nanti kita bisa kalau kita apa namanya ini apa demo bentuk programnya begitu ya, menggunakan software aplikasinya. Nah, biasanya kalau Omron di situ, ya, itu juga ada ininya apa? Ada alamat-alamatnya, pengkabelannya istilahnya ya. Nah, kalau yang itu ya. Nah, ini nanti bisa dilihat di apa? Belilah gampangnya buku beliau di sini banyak. Ini ya aplikasinya. Beliau konsen dengan PLC ini sudah lama, jadi sudah pakar beliau ini. Oke, ya. Ini yang untuk yang Omron, ya. Untuk yang Omron itu seperti itu. Nah, ini contoh yang seperti tadi, menghidupkan motor hidup atau mati gitu ya. Nah, ini kita mulai. Kalau kita tadi ini pakai ya berarti ini Mitsubishi kan ya. Kita lihat tadi yang tadi pengalamatan model ini kan yang kita pakai di sini ya. Ini Mitsubishi punya. Nah, untuk Mitsubishi punya itu seperti ini. Berarti ini ketika tombol start itu kita set di alamat X400 ya. Kemudian untuk tombol stopnya di X401. Terus kemudian nanti outputnya di 430. Y itu output. Nah, kita tahu bahwa dengan Y ini juga akan terlatchkan kan di sini. Nah, di sini output kontak Y430. Nah, ini jadi harus tahu, oh Y430 ya ini berarti ini. Gitu ya. Berarti ketika tombol start ini ditekan ya. Kemudian tombol stop belum ditekan. Kalau ini seperti ini ya. Gambarannya seperti itu ya. Tombol stop ini belum ditekan, maka motor di sini ya tetap tidak akan menyala gitu ya. Nah, di sini ya. Terus ya, untuk menyala bagaimana? Ya, ini harus tombol stop ini ditekan dulu gitu ya. Ditekan di sini tombol stopnya di sini.
Ditekan begitu ya. Mestinya ini ada kekeliruan di sini ya. Yang ini harusnya nggak seperti ini, harusnya seperti ini. Nah ini saya ambil dari di buku, kayaknya seperti itu ya. Jadi ini ada koreksiannya di situ ya. Misalnya seperti itu. Ketika tombol start ditekan, maka motor akan hidup. Dan tombol start ini kemudian dilepas, tetap motor akan hidup karena apa? Karena ada latch. Ini 430, di sini juga 430. Ya kan? Nah, kita lihat di sini, di luaran 431 ada lampu juga untuk power. Yang apa? Oh, nanti ini yang menunjukkan bahwa ya, motor kalau tidak dipakai, ini akan nyala ini, lampu ini. Taunya dari mana? Di sini. Output kontak Y430 yang berseberangan dengan ini, ketika dalam keadaan default, ini dia normally close. Ya. Maka ketika awal ini dihidupkan, yang terjadi lampu ini akan nyala. 431 ini lampu ini akan menyala. Ya. Di 431. Karena apa 430-nya? Ini kan tadi selalu berseberangan kan? 430 dengan 430 yang di sini normally close, di sini normally open. Itu. Nah, kemudian yang terjadi apa? Yang terjadi ketika tombol start ditekan, ya, maka motor hidup, ya, motor hidup, begitu. 430 yang output kontak ini, yang dia ini latch, itu kan aktif juga. Nah, ini yang tadinya normally open berubah menjadi normally close, yang ini dari normally close berubah menjadi normally open. Akibatnya apa? Ini mati. Gitu. Nah, ini mati di sini. Kita lihat di sini yang 430 yang sama dengan di sini, ya. Ini juga akan aktif. Ya. Loh, tapi ini dua boleh, Pak. Tidak ada masalah, boleh, ya. Tidak ada masalah. Ini pun kita tambahkan di sini juga tidak masalah, bisa. Ini jelaskan aja. Ya. Ini output Y430-nya juga terhubung. Maka ini lampu powernya akan nyala. Oh, menunjukkan bahwa motor start. Nah, caranya untuk menghentikan motor tersebut, mematikan motor tersebut dengan menekan tombol stop di situ. Nah, ini kalau kita tekan stop, yang terjadi dia tidak terhubung. Jadi open kan? Akibatnya tidak terhubung, ya, sehingga menyebabkan di sini tidak ada arus yang ke sana. Nah, ini coba saudara simulasikan bagaimana, ya, bagaimana untuk grafiknya. Ini PR yang nomor 2. Tuh, ya. Kalau yang tadi PR nomor 1 itu tadi, ini PR yang nomor 2. Ya, nanti saya inikanlah. Saya coba untuk, karena kan nanti ini saudara harus untuk meterem ya, bahan-bahannya juga kan saudara butuh ya. Ini memang harus dikejar gitu ya. Nanti saya usahakan. Ya. Jadi cara kerjanya adalah ketika tombol start secara umum, tombol start ini ditekan, maka motor akan hidup, ya. Dan stop ditekan, maka motor akan mati. Kondisi motor mati, maka lamp power yang Y431 ini akan menyala. Tapi kalau kemudian dia nanti ditekan tombol start, maka dia akan hidup. Jadi nanti di panelnya itu, ya, ini panelnya gitu ya. Panelnya di sini saya bisa punya 2. Misalnya seperti ini ya. Di sini adalah lampunya, di sini tombolnya. Nah, ini tombolnya. Ini tombolnya misalnya. Ini lampunya, yang ini yang menandakan dia ini stop. Ini push button stop. Nah, ini start di sini. Ini push button start. Ini lampu untuk start. Nah, jadi ketika ditekan tombol start, stopnya mati. Ketika ditekan tombol stop, ya, ini lampunya hidup. Itu.
Nah, sedangkan pengalamatannya itu nanti ya modelnya ini misalnya seperti itu ya. Maka saya bisa buat di sini ya. Ini ya, maaf, ini tombolnya seperti itu. Ini start ya. Start pakai apa? X 400 misalnya. Terus nanti di sini ada stop. Nah, stopnya kan berbeda ya, normally close. Di sini stop. Di sini X 401. Nah, di sini common. Ini bisa saudara kasih. Ini ground, gitu ya. Tuh, di sini VCC. Ya. Ini inputnya. Terus outputnya di situ, di sini Y, ya. Y berapa? 430 misalnya. Nah, di sini. Ini terhubung dengan motor. Ini motor out. Gitu ya. Terus kemudian nanti di sini ya, Y 431. Ini terhubung dengan lampu. Lampu power, lampu stop. Nah, di sini. Terus nanti yang satu lagi Y432. Ini lampu start. Nah, ini gampangnya seperti itu. Nah, nanti di sini ada commonnya. Nah, di situ. Nah, jadi ini untuk yang di PLC-nya, yang ini panelnya, yang ini laddernya. Nah, jadi ada 3. Nah, nanti adalah satu lagi yaitu grafiknya. Ini yang nomor 4. Jadi ada 4 hal, ya kan? Nah, ini kita tambahkan dikit ya. Kecuali kalau memang nanti Pak saya ada ini, dan monggo silakan. Nih, ya, contoh di sini output sekuensial. Ini ada output sekuensial, ya. Di sini output sekuensial di sini sama. Ini adalah grafik, ya. Di sini adalah laddernya. Nah, kalau saudara lihat sama kan? Ketika tombol pertama ini ditekan, di input A X400 ini ditekan, gitu ya, maka output di sini akan aktif. 430-nya akan aktif, ya. Output A-nya akan aktif. Ini kalau tidak ditekan semua dalam keadaan kosong, 0 semua ya. Ketika tombol A-nya ditekan, ya, yang lain belum ya, yang lain dalam keadaan ini satu. Ini diaktifkan. Yang lain 0 semua, ya. Maka yang beraktif adalah yang A. Kemudian nanti yang B ditekan, ya. Kalau kemudian A-nya tetap, B-nya ditekan, ya. B-nya ditekan, maka B-nya yang akan aktif, ya. Karena B-nya ditekan, ya, C-nya tetap 0. Outputnya ini karena dia tergantung dari A, B-nya jadi 1, gitu ya. Terus kemudian, ya, kemudian kalau kemudian nanti ini C yang ditekan, ya, C yang ditekan, B-nya tetap, semuanya tetap, maka dia akan 1 juga, gitu. Jadi C-nya akan tetap 1. Jadi misalnya di sini tetap 1, di sini 1, di sini ditekan 1, di sini outputnya 1, di sini ya. Di sini outputnya sini B-nya 1 gitu ya. Di sini 1. Maksudnya di sini masih nyantol kan di sininya 1 gitu ya. Maka output C-nya ini akan 1 gitu ya. Itu. Nah, terus kemudian misalnya di sini ya. Apa yang terjadi kalau B-nya ini dilepas? B-nya ditekan lepas. Yang terjadi kalau B-nya ini dilepas atau B-nya ini dalam keadaan 0 di sini, mesti C-nya nanti akan juga 0 gitu kan. B-nya dalam keadaan 0, ya. Dan input C-nya misalnya 0 gitu ya. Inputnya C-nya tetap 1 gitu ya. Gitu ya. Ini 1. Nah, C-nya di sini ya. Ini 1 di sini ya. Harusnya di sini 1 di sini. Ini kan tetap ini kembali 0 kan? Karena apa? Ya karena dia tidak ditekan. Ya. Di sini jadi ketika ini jalan begitu, kemudian ini sudah tidak lagi, menyebabkan apa? Ininya jadi terputus kan harusnya. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, akibatnya apa? Kalau B-nya itu 0, nah harusnya ini 0 gitu.
Karena apa? Karena di sini ya, walaupun ini terhubung begitu, gitu ya. Dia ini apa? Dia ini ya, di sini sudah tidak ada supply lagi. B-nya 0 kok. Ya kan? Harusnya di sini juga 0. Itu, bukan 1. Tuh. Ya kan? Nah, ini Mitsubishi ya. Nah, kalau yang ini kalau nggak salah apa tadi itu? Bukan Siemens ya. Tadi apa tadi ini? Ini yang model lain lagi. Ya, yang maksudnya itu yang di sini. Yang ini ya. Ini ya. Ini. Yang B itu apa? Siemens ya, Siemens. Tapi Siemens ini kok ini 1 ya. Di sini 0. Nah, makanya di sini I. Kalau yang I yang tadi ini kan koma, tapi ini titik ya di sini. Ya. Nah, ini ya, ini ada yang dibentuk yang dikoreksikan di situ. Di sini ya. Jadi ketika input B-nya itu sudah dilepas, tidak terhubung, maka ini tidak bisa kemari lagi gitu kan. Tuh. Akibatnya apa? Ini putus gitu ya. Nah, ini. Jadi ini bentuk output sekuensialnya. Bentuk output sekuensialnya. Karena apa? Karena kan jalannya kan begini. Jalannya dari si arus itu kan begini. Arahnya kan kemari ya. Bukan ke bawah kan, bukan, tetapi dia akan ke sana. Nah, ini. Terus dari sini kemari. Tuh. Nah, ini untuk yang output sekuensial. Itu ya. Nah, sebenarnya ada lagi ini cara kerjanya ya. Ada lagi yang mungkin nih sebagai gambaran saja dulu ya. Ada yang kita kenal untuk mempermudah, yang kita kenal dengan function block diagram atau FBD gitu ya. Function block diagram di situ ya. Nah, function block diagram di sini dipakai untuk mendeskripsikan blok grafik ya. Jadi akan menjelaskan dia nanti ini fungsinya apa segala macam gitu ya. Dia namanya fungsi bloknya di situ. Pada blok grafik tersebut berisi sinyal dan aliran data yang masuk ke blok tersebut. Nah, kita gambarnya berdasarkan standar IEC 1113 ya, strip 3. Berupa apa? Kotak gitu, persegi panjang. Pada bagian kiri di sini ya. Ini sebagai masukan. Dan bagian kanan itu sebagai luaran. Di dalamnya nama fungsi blok tersebut. Yang dalam fungsinya itu. Nah, bentuknya seperti ini. Nih. Jadi ini luaran, ini masukan. Nah, nama fungsinya itu apa? Nah, penulisannya juga sama ya. Ini sama gitu ya. Kalau ini model yang teks, ini model grafik gitu ya. Nanti ada bloknya di situ. Bentuknya seperti ini kalau yang teks. Nah, ini yang grafik seperti itu. Nah, ini arahnya. Gitu ya. Panah ini arahnya. Gitu ya. Nah, ini kita lihat contohnya karena kan sudah pernah atau ini. Jadi misalnya di sini. Ini apa fungsi namanya ini? Namanya itu adalah CTU. Nah, kita singkatan CTU apa? Oh, saya mau menamakan di sini ini ya. Namanya CTU. Itu counter up. Misalnya seperti itu. Ya, kita nggak usah counter up tulis panjang, nggak usah singkatan saja. Gitu ya. Nah, counter up di sini ya, contohnya di sini, ini dia dalamnya berupa blok begitu ya. Yang di sini adalah masukannya. Ini masukannya. Dan ini adalah luarannya. Oh, di sini luarannya itu dalam bentuk boolean, besarannya ini integer gitu ya. Nah, terus kemudian kita lihat di sini ya.
Jadi akan memberikan, ya, ini sebenarnya ke arahnya ini ya, ini itu di sini, ini di sini, ya. Jadi pada luarannya itu adalah Q, masukannya ini counter up. Jadi nanti boolean ya 1 atau 0 nilainya, ya. Maka ketika nanti di sini ya diberi nilai 1 counter up-nya, maka di sini akan naik 0, 1, misalnya 11 gitu ya. Nah, tergantung berapa bit gitu ya. Terus nanti luarannya ini berupa, oh kalau ini integernya, oh ini 1, nanti 2, misalnya 0 kalau 2 bit ya, 0, 1, 2. Itu keluaran dalam bentuk ininya. Ya. Jadi ya R di sini fungsinya adalah sebagai reset gitu. Untuk mulai dari 00 lagi gitu ya. Ini keterangannya di sini. Jadi R ini adalah sebagai reset, ya. Dengan adanya ya diberikan pulsa PV di sini gitu ya. Gitu, maka dia akan naik nilainya, ya. Itu. Nah, contoh yang lain lagi di sini adalah add, penambahan, terus ada pembagian. Ini dibagi dengan sebuah konstanta. Ya, ini nilainya T1 berapa, week 1 berapa, week 2 berapa. Terus di sini nilai dari average-nya, rata-ratanya, begitu. Nah, ini contoh saja gitu ya, contoh sebuah blok, function block itu seperti itu. Nah, ini untuk sebuah logic gate, ini contohnya misalnya antara yang di dalam, jangan di input dengan di luaran ini lain gitu ya. Kalau yang di sini yang dinegosiat, ada dinegosiate di situ ya, yang dikomplementkan dulu itu adalah inputnya. Kalau di sini nanti hasilnya baru di negosiate. Jadi misalnya ini proses sesuatu, baru kalau ini logikanya ya dibuat seperti itu. Nah, kalau yang di sini ini baru diproses. Ini proses. Ini proses. Bisa luarannya nanti sama atau berbeda, tergantung. Jadi yang pertama masukannya berapa, kemudian dibuat satu jadi 0 dulu. Nah, nanti baru diproses. Nah, kalau di sini enggak. Di sini yang penting keluaran berapa proses, apakah 0 ataukah 1, ini dinegosiate dulu. Setelahnya, kalau ini kan sebelumnya, ya. Negative output, negative input. Nah, ini contoh yang lain, ya. Kalau nanti ini sebuah n, maka ditulis dan begitu ya. Kalau kemudian nanti ini nen, not n, ya berarti kan dia not n itu kan n yang dinotkan begitu kan ya. Jadi n yang dinotkan, gitu kan. Nah, maka ini dibuatnya seperti ini. Di luar di situ. Outputnya ini n-nya tetap nen. Terus kemudian nanti OR. Nah, ini OR di sini ya. OR di sini kan simbolnya seperti itu. Nah, luarannya itu ini ya, lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Kan dia yang jelas 0 0 1 ya, tetap 1 1 0 ya tetap 1 1 1 ini kan 2 misalnya. Oh, ini 2 ini kan ya tetap 1 kan di sini, tapi lebih besar sama dengan 1. Nah, ini dia ngambilnya seperti itu. Nah, not di sini dengan not di sini dikasih not. Nah, terus kemudian kalau not ya di sini 1 ya, jadi 0 ya. Kalau XOR ini bedanya ada sama dengan. Nah, itu. XOR itu kan dia kan biasanya gini ya kalau nggak salah ya. Nah, ini XOR itu kan ada sininya OR sini. Nah, itu ya, simbolnya itulah. Nah, ini kan diturunkan dari ini. Nah, ini contohnya. Nah, ini kemudian contohnya di sini ini seperti ini. Misalkan di sini ya. Misalnya di sini. Ini latch. Ini input A kemudian input B. Ya. Terus kemudian output. Nah, di sini ada latch-nya. Ya.
output Q. Ini kan output Q, di sini output Q. Ini bentuk logiknya. Nah, yang dimaksud ini FSB itu ini function blocknya itu ada ini. Ya. Yang satu ini adalah bentuk OR. Ini kan OR di sini ya. Yang ini nih. Ini rangkaiannya ini kan OR. Tetapi yang ini, ya, yang ini adalah ini dengan ini, ya, itu kan AND. Nah, ini. Maka tulisannya ya seperti ini karena dia masukannya dari output Q. Outputnya ini ini diumpan balikkan seperti itu. Ya. Terus dia simbolnya karena dia OR. Ini kan OR. Terus nanti diinputkan hasilnya luarannya, di sini katakanlah T, di situ luarannya, T di sini itu diinputkan dengan B. Nah, ini B di sini. Tetapi dibuat dengan model N. Nah, ini. Dan cari ini bisa dengan aljabar bool bisa. Ketemu aljabar boolnya dibuat rangkaiannya seperti itu. Ya. Nah, jadi dia kurang lebihnya hampir sama dengan ya rangkaian kombinasional. Jadi ini pentingnya juga kita kenapa ngambil elektronika digital itu tadi, gitu ya. Nah ini sebuah function block. Nah ini contoh ya. Ini contohnya ya. Contohnya adalah ini ya. Misalnya kalau saudara lihat di sini kan ya. Semua rangkaiannya di sini ini kan ini N. Nah ini bisa kita buat di sini. Di sini luarannya, ini inputnya kan. Ini outputnya. Nah, ini seperti itu. Karena dia ini ya sifatnya not tadi ya, maka dibuat not di situ. Nah, startnya biasa. Nah, kalau reservoirnya ini dibuat sini gimana? Ya ini harus dibuat gitu. Tapi kan ini enggak. Misalnya gitu ya. Misalnya. Tuh. Nah, ini rangkaian logikanya, rangkaian apa ya? Rangkaian logiknya. Gitu ya. Kalau ini function blocknya, function block ini tadi, ya FSB apa ya? Nih, nah, sedangkan ini rangnya itu seperti itu. Nah, jadi nanti saya bisa buat, sebuah function blocknya ini seperti ini, saudara bisa buat, oh nanti rangkaian rangnya seperti itu. Atau saya mau pakai dengan model digital juga bisa. Ya, yang penting kita buat apa dulu? Ya bisa cara kerja dari function block ini, terus kemudian diterjemahkan ke digital sini, ke rang di sini. Atau saya buat rangkaian rang dulu, kemudian nanti function blocknya seperti apa. Ini kan seperti itu ya. Jadi ini belum logikanya loh ya. Ini belum logikanya, tapi ini baru perwakilan untuk penggambarannya dulu. Nah, nanti logikanya kita pikirkan kemudian. Ini juga seperti ini misalnya ya. Nah, ini contohnya berarti kan di sini ini kan N. Nah, di situ. Nah, ini dengan ini OR. Itu kan seperti itu. Yang lebih besar sama dengan 1 kan. Nah, ini seperti ini. Ini function blocknya, functionnya. Nah, function blocknya itu seperti itu. N, sini OR. Nah, rangkaiannya, diagramnya seperti fungsional FBD, bukan FBD. FBD, function block diagrams. Ya. Nah, begitu juga yang lain nih contohnya. Nah, ini berarti kan ini bagaimana nanti bentuk laddernya, gitu kan? Nah, bentuk laddernya kan nanti, oh ini N di sini, berarti A dan B. A dan B-nya itu N. Kita buat sini A dan B-nya itu N. Sini A, sini B. Karena N. Terus nanti luarannya dengan C berarti ada C di sini. Nanti C-nya di sini. Nah, begitu kan ya? Nah, nanti luarannya di sini ya. Oh, nanti ini harus ya terhubung juga karena ini N, berarti nanti ada seri nih dengan ini misalkan katakanlah di sini ini ya. Luarannya itu apa ya? Ini AB, kemudian nanti di sini apa? OD. D di sini kan? Di sini ada D. Nah, di situ. D-nya itu apa? D-nya itu kalau ini not kan berarti not.
Nah, berarti kalau misalnya D-nya itu di sini, nah, kita buat D di situ. Ya. Terus ada lagi nanti di sini E biasa. Oh, biasa, berarti E. Nah, luarannya nanti DE, kemudian F. F-nya apa? Sama dengan itu tadi, ya. Not juga lagi. Ya kan? Nah, terus kemudian nanti 1 2 3 4 di sini, ya. Itu baru luarannya di N-kan, ya. Udah nih di N-kan. Kemudian nanti keluarannya apa? Q. Nah, gitu. Nih, ya, jadi rangkaiannya itu ini function block diagramnya, di sini rangnya. Nah, ini logiknya. Itu. Jadi saya dari logik saya bisa buat sebuah function block diagram, bisa buat sebuah rang, atau dari rang saya bisa buat function block diagram dan bisa buat logiknya juga, gitu ya. Nah, ini contohnya ini tadi ini ya, sudah ceritanya. Nah, contoh yang lain ini nih. Nah, saudara bisa lihat di sini ada ini and, di sini or, di sini ya. Nah, ini keluarannya sini and dan or. Ini belum logikanya ya. Ini contoh-contoh penulisannya saja. Nah, ini dari ini X400 dan X402 ini and gitu ya. Nah, ini di sini gitu ya. Tapi kalau saudara or di situ ya. Ini lift switch dengan ini saya not lift di sini ini or ya, ini or dah kelihatan di sini or-nya. Kemudian nanti di N-kan hasilnya, di sini hasilnya di N-kan dengan pump 401 ya, hasilnya kemudian dikeluarkan dalam bentuk valve gitu. Nih. Terus juga begitu sama gitu ya. Sensor 1, sensor 2, sensor 3 ini di negated dulu semua ya. Di negated berarti kemudian di N-kan. Nah, seperti itu. Nah, ini di negatedkan dulu, keluarannya seperti itu. Nah, inilah jadi function block diagramnya kita bisa buat dari sini pun. Ini nanti akan keluar grafik-grafiknya itu seperti apa. Itu kita bisa analisis ya. Jadi dari rang di sini kita bisa buat function block diagramnya. Kita juga bisa buat nanti logiknya. Sehingga nanti kita bisa buat analisis untuk grafiknya. Nah, inilah ya. Jadi ya semua itu saling berkaitan. Nah, saya sarankan juga lagi ya, maka dalam digital pemrogram dalam sistem digital yang pengantar sistem digital itu saudara harus tahu map karnet bagaimana untuk mengefisienkan gitu ya. Jadi dari sini pun saya bisa nanti mengefisienkan gitu ya. Terus nanti perlu aljabar poolnya itu dibuka-buka lagi gitu kan. Nah, ini karena memang ya ini ada atau erat kaitannya. Baiklah, biar tidak terlalu berpanjang lebar, kita cukupkan sekian dulu untuk sesi kali ini. Terima kasih dan tetap pada channel ini.